Oke, teman-teman sekalian, eh, berjumpa lagi dengan saya, Edi Subahan, dosen Anda, yang kali ini akan menjelaskan materi dari mata kuliah kita, filsafat ilmu, eh, yaitu terutama terkait dengan paradigma ilmu pengetahuan. Nah, apa yang dimaksud dengan paradigma ilmu pengetahuan dan bagaimana urgensinya atau bagaimana dia diposisikan di dalam aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan? Akan kita bahas di dalam kesempatan kali ini. Nah, teman-teman sekalian, uh, pada dasarnya sebagai mahasiswa S1 ya, mahasiswa undergraduate begitu, untuk bisa menjadi seorang cendekiawan, menjadi bagian dari sivitas akademika yang punya kemampuan untuk menalar secara ilmiah, maka rasanya kalau bagi saya cukup untuk bisa memahami 4 jenis paradigma ilmu pengetahuan. Selain itu ada beberapa yang lain tentunya, tapi 4 paradigma ilmu pengetahuan ini saya kira cukup sebagai bekal, sebagai perspektif yang sudah cukup luas, dan barangkali juga tidak semua mahasiswa akan mampu memahaminya dengan baik, karena memang antara satu paradigma dengan paradigma yang lain itu punya standar kebenaran yang berbeda-beda, punya perspektif, punya ukuran, punya wilayah yang berbeda-beda di antara satu dan yang lainnya. Dan barangkali jika di antara Anda, mahasiswa, teman-teman sekalian, relatif sudah terbiasa dengan cara berpikir yang sifatnya objektif gitu, maka akan merasa aneh dan mungkin juga kurang bisa menerima beberapa paradigma keilmuan yang lain yang tidak berdasarkan pada prinsip objektivitas. Nah, eh, sebagai awal, saya akan menceritakan atau menjelaskan satu persatu dari keempat paradigma ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian nanti di akhir akan kita rangkum dalam satu tabel untuk bisa kita bandingkan satu sama lain secara lebih jelas begitu. Nah, tiap uraian saya akan kemudian langsung mencoba untuk memberikan contoh aktivitas pengembangan keilmuannya, terutama di dalam penelitian. Ada 4 paradigma ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah positivisme, kemudian yang kedua nanti fenomenologi, yang ketiga interpretatif, dan yang keempat adalah kritis. Nah, sekarang kita coba identifikasi, coba kita jelaskan dari jenis paradigma yang pertama, yaitu paradigma positivisme. Nah, teman-teman sekalian, paradigma positivisme ini memahami bahwa realitas itu bersifat homogen. Realitas itu bersifat tunggal, atau bahkan dipahami sebagai bukan saja homogen, tapi bersifat tetap, dan oleh karena homogen dan tetapnya itulah, maka dia dapat diukur dengan pasti atau dapat diukur secara objektif. Objektif itu artinya sesuai dengan objek yang diukur itu. Nah, dengan hanya syarat tetap itulah sesuatu sebenarnya bisa diukur. Jadi kalau kita punya kita mau mengukur tinggi badan anak gitu, maka asumsinya adalah bahwa ketika diukur tinggi badannya itu ya tetap segitu gitu ya, tidak berubah, tidak bergeser gitu, maka dia akan bisa diukur. Sama halnya kalau Anda naik di dalam timbangan badan, maka Anda pasti disuruh berhenti agar timbangan itu bisa menunjuk pada satu titik angka tertentu gitu ya. Jadi memang harus ada unsur-unsur yang sifatnya tetap, yang itu menjadi syarat utama untuk bisa diukur gitu. Nah, ini jadi basis atau pemahaman ontologis paradigma positivisme itu adalah memahami bahwa realitas itu sifatnya homogen, realitas itu tetap sehingga dia dapat diukur secara objektif. Nah, berikutnya, kebenaran itu di dalam paradigma positivisme itu ada pada objek yang empiris tadi itu.
atau pada objek yang sifatnya positif. Makanya kemudian disebut sebagai positivisme. Jadi positivisme ini bukan seperti positive thinking, positive mind, atau perilaku positif, dan jenisnya itu bukan ya. Tapi yang disebut dengan positivisme di sini adalah kebenarannya ada pada objek empiris yang teramati dan terukur. Ini yang kemudian disebut sebagai the positive object. Objek yang sifatnya positif, objek yang sifatnya empiris, yang dia terukur dan bisa diukur. Nah, ini nanti akan berbeda dengan paradigma yang lain, yang memahami bahwa kebenaran itu tidak terletak pada objeknya, tapi terletak pada pemaknaannya misalnya, atau terletak pada penghayatan seseorang terhadap sesuatu itu atau realitas itu atau objek itu sendiri. Nanti berbeda lagi. Tapi kalau positivisme, kebenarannya itu terletak pada objek yang sifatnya empiris. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan penalaran atau teori kebenaran ilmiah korespondensi. Yaitu ada korespondensi antara konsep yang ada di dalam pernyataan, dalam statement, dengan realitas, dengan objek yang sifatnya empiris. Misalnya kalau kita mengatakan bahwa api itu panas, maka objek empiris juga harus bisa membuktikan bahwa api itu panas. Jadi kebenarannya bukan pada statementnya, tapi pada objeknya itu. Jadi statement itu sekedar membenarkan atau menjelaskan dari objek yang sifatnya empiris tadi itu. Nah, karena kebenarannya ada pada objek yang empiris, yang teramati dan terukur, maka kebenaran itu menurut positivisme sebenarnya sudah ada pada objek yang diteliti. Nah, di sini maka peneliti itu tujuannya sebenarnya sekedar mencoba untuk menjelaskan objek penelitian saja. Seperti halnya di dalam ilmu-ilmu sains ya, eksakta begitu. Maka misalnya kalau kita belajar tentang konsep atau teori gravitasi, maka gravitasi itu sebagai satu gaya itu sebenarnya sudah ada di alam gitu ya. Nah, kemudian peneliti itu mencoba untuk menjelaskan, memformulasikan dalam bahasa ilmiah mengapa orang itu tetap menggantung di bumi ini, mengapa benda itu jatuhnya ke bawah, ke tanah begitu. Nah, itu kemudian sesuatu gaya itu kemudian disebut sebagai gravitasi begitu ya. Jadi kebenarannya itu sebenarnya sudah ada pada objek yang diteliti. Nah, objeknya itu maka kemudian juga harus yang sifatnya material dan empiris. Positivisme dia tidak akan mengkaji hal-hal yang sifatnya non-material. Soal pengalaman personal macam-macam itu tidak apa ya, dia tidak menjadi objek kajian utama dari apa namanya dari positivisme. Soal keadilan, soal apalagi ajaran-ajaran agama, keyakinan-keyakinan agama ya, nilai-nilai dan macam-macam itu dia tidak menjadi objek kajian utama di dalam paradigma positivisme. Nah, nanti akan kita bisa lihat bahwa positivisme ini ya akhirnya banyak dipakai di dalam ilmu-ilmu sains, eksakta, dan matematik. Nah, selain tujuannya adalah menjelaskan objek itu sendiri, karena dia fokus pada objek yang homogen, tetap, dan bisa diukur. Nah, hasil kajian dari paradigma positivisme ini bersifat universal dan general. Jadi ketika orang melakukan riset, dia pakai paradigma positivisme, maka risetnya akan diarahkan untuk bisa menghasilkan satu konsep yang sifatnya general, yang sifatnya umum, yang sifatnya universal. Kenapa? Dengan asumsi bahwa hal atau objek yang diteliti tadi homogen, tetap dan bisa diukur. Maka jika sesuatu itu adalah homogen artinya sama, sama-sama tanah, sama-sama nasi, sama-sama batuan, sama-sama benda, zat tertentu itu, atau sama-sama manusia dalam konteks daerah tertentu, maka ketika meneliti objek itu, maka simpulannya akan dianggap sebagai simpulan yang sifatnya
universal, akan dianggap sebagai simpulan yang sifatnya general karena dia punya sifat homogen tetap dan bisa diukur. Nah, di sini ada contoh riset yang selama ini memang bisa kita pahami dasar paradigmanya adalah positivisme, yaitu riset-riset terkait survei, kemudian riset-riset tentang korelasi, tentang pengaruh, dan jenisnya, yang memang sudah lazim, sudah banyak digunakan di dalam tradisi penelitian kuantitatif. Nah, pertama survei. Survei itu bertujuan untuk mengetahui kebenaran objektif dari populasi tertentu. Nah, yang diwakili oleh sampel. Jadi, misalnya ada survei konsumen, ada survei pemilih potensial untuk calon presiden 2024, dan sejenisnya, begitu ya. Nah, survei itu ketika dia berupaya untuk mengetahui kebenaran objektif dari populasi lewat survei, kalau tidak pakai sampel namanya sensus, seperti sensus penduduk itu. Kalau sensus penduduk di Indonesia oleh BPS atau sekarang BRIN barangkali, itu dilakukan dengan mendata semua penduduk yang ada di Indonesia, tidak ada perkecualian. Tapi kalau survei itu ada representasi, ada namanya populasi dan sampel. Nah, ada kata-kata populasi dan sampel, ini asumsinya adalah asumsi yang sifatnya homogen, dan dia tetap, sehingga dia bisa diukur, dia bisa digeneralisasi kebenarannya, sifatnya universal, gitu ya. Sebagai contoh begini, jika ada lembaga survei ingin mengetahui minat seseorang terhadap produk tertentu, katakanlah produk minyak goreng, produk minuman tertentu, begitu. Terus kemudian dia menyasar pemilih konsumen muda usia 15 sampai 20 tahun gitu ya. Maka tidak mungkin dia akan bertanya atau sensus semua anak atau semua remaja usia 15 sampai 20 tahun di Indonesia begitu ya. Maka dia akan melakukan sampel. Nah, sampelnya ini adalah bagian dari populasi. Jadi seluruh Indonesia misalnya populasi remaja antara 15 sampai 20 tahun itu adalah 50 juta katakanlah begitu ya. Maka sampelnya itu misalnya ambil 1000, ambil 1000, sedikit ya, tapi ya namanya sampel begitu. Nah, 1000 ini dia dianggap mewakili keseluruhan remaja yang berusia 15 sampai 20 tahun dengan hanya pakai variabel usia saja, tidak variabel jenis kelamin, tidak variabel asal daerah, tidak variabel kemampuan ekonomi menengah atau ke bawah atau ekonomi atas, tidak ada variabel pendidikan, tingkat pendidikan, macam-macam gitu ya, dan sejenisnya itu. Tapi cuma tadi itu, jadi variabelnya cuma satu, usia 15 sampai 20 tahun. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari survei terhadap minat seseorang terhadap produk tertentu dari usia 15 sampai 20 tahun, katakanlah 1000 remaja yang diambil, maka dia dianggap merepresentasikan populasi keseluruhan remaja dalam rentang usia 15 sampai 20 tahun. Nah, tentunya dia akan ngambil populasinya itu ya seluruh Indonesia, maka dia akan ambil sampel dari beberapa daerah yang merepresentasikan keluasan dari Indonesia itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat survei ini ya satu contoh paradigma positivisme karena dia hasil simpulan dari sampel, dia dipahami sebagai simpulan yang sifatnya general, sebagai simpulan yang sifatnya universal untuk satu populasi. Jadi bukan hanya menggambarkan 1000
responden yang disurvei, tapi 1.000 responden itu dianggap merepresentasikan keseluruhan populasi. Jadi sampel itu bagian dari populasi begitu. Nah, contoh yang berikutnya mirip, jadi korelasi dan pengaruh. Misalnya kalau korelasi, mengetahui korelasi atau relasi antara variabel 1 dan variabel 2. Misalnya motivasi belajar dan hasil belajar. Nah, ini juga paradigmanya positivisme. Kenapa? Karena dianggapnya bahwa motivasi belajar sebagai variabel 1 dan kemudian hasil belajar sebagai variabel 2 itu dianggap homogen, dianggap tetap begitu ya, dianggap apa namanya, ya bisa diukur begitu, makanya akan bisa diketahui apa namanya relasinya seperti apa, relasinya signifikan atau tidak, ada hubungannya atau tidak, dan seterusnya begitu. Hanya dengan asumsi bahwa variabelnya bersifat tetap, bersifat objektif, dan bersifat empiris. Nah, paradigma positivisme ini sebenarnya kemudian mengabaikan variabel yang lain yang tidak dihitung, begitu ya, yang tidak dihitung. Misalnya kalau ingin meneliti pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar, jadi pengaruh variabel X terhadap variabel Y misalnya, maka hal-hal yang lain yang tidak masuk di dalam variabel itu tidak dihitung, walaupun sebenarnya dia punya potensi untuk memengaruhi. Misalnya bahwa hasil belajar itu bukan hanya dipengaruhi oleh motivasi belajar, tapi bisa oleh sarana prasarana, oleh kejelasan materinya, oleh kerumitan materinya, dan sejenisnya itu. Jadi walaupun motivasi belajarnya tinggi, tapi kalau materinya berat, guru menjelaskannya tidak clear, maka bisa saja kemudian hasilnya lebih jelek dibandingkan dengan motivasi belajar rendah, tapi materinya ringan, tidak terlalu kompleks begitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu apa namanya kelemahan dari paradigma positivisme, karena dia seolah-olah dia hanya memperhitungkan yang dihitung saja, tapi dengan mengabaikan beberapa hal-hal lain yang tidak masuk di dalam perhitungan, tidak masuk dalam variabel yang dihitung, tidak masuk di dalam apa namanya fokus atau batasan dari hal yang diteliti tadi itu. Kenapa begitu? Karena kalau meluas maka dia akan sulit untuk diukur, akan makin rumit untuk dihitung secara statistik begitu. Jadi dibatasi begitu. Nah, ini contoh dari penalaran paradigma positivisme. Jadi survei, riset-riset survei, eksperimen gitu ya, pengaruh media pembelajaran ini terhadap hasil belajar, begitu, motivasi belajar terhadap hasil belajar, begitu. Kalau tema-tema dalam dunia pendidikan relatif ini yang seringkali dipakai. Nah, berikutnya contoh penalaran paradigma fenomenologi. Nah, kalau fenomenologi ini lain lagi sebenarnya. Jadi kalau fenomenologi itu menyatakan bahwa realitas itu tergantung pada pemanaan seseorang atasnya. Ya, jadi bukan kebenaran itu terletak pada objek yang sifatnya real, sifatnya empiris itu. Bahkan realitas itu bukan dipahami sebagai objek itu sendiri, tapi penampakan ya, fenomena dari realitas itu yang menjadi dasar dari fenomenologi, makanya kemudian disebut sebagai fenomenologi. Jadi bukan objek itu sendiri, tapi fenomena dari objek itu, atau the appearance of the object ya gitu ya. Bagaimana penampakan itu menampilkan dirinya ke orang, ke seseorang itulah yang sebenarnya apa namanya bermakna, dan kebermaknaan dari penampakan tadi itu, dari fenomena itu tergantung juga dari pemaknaan seseorang atas fenomena itu sendiri. Nah, jadi fenomenologi ini dia berkebalikan dari
paradigma positivisme yang kebenarannya itu terletak pada objek, terletak pada realitas yang sifatnya empiris. Nah, kalau fenomenologi ini terletak pada pemaknaan seseorang terhadap penampakan atau pengalaman yang dia alami ya, terhadap pemaknaan seseorang, penghayatan seseorang, perasaan seseorang, persepsi seseorang terhadap penampakan yang dia lihat atau pengalaman yang dia alami. Makanya di sini saya tuliskan bahwa realitas itu tergantung pada pemaknaan seseorang atasnya. Dan realitas itu beda dengan paradigma positivisme. Kalau positivisme dianggap sebagai homogen, dianggap sebagai tetap sehingga bisa diukur. Maka kalau di fenomenologi, realitas itu sifatnya heterogen. Realitas itu tidak tunggal, realitas itu banyak, realitas itu jamak. Dan selalu berubah. Dan bahkan tidak dapat diukur secara pasti. Atau dengan kata lain, tidak bisa objektif, melainkan subjektif. Nah, kebenarannya, kalau fenomenologi ini, oleh karenanya kebenarannya itu bersifat personal, karena pemaknaan seseorang, penghayatan seseorang terhadap satu penampakan tertentu, the appearance of the object, gitu, the appearance of the phenomenon, sesuatu itu sifatnya sangat personal. Gitu ya. Dan itu tergantung dari seseorang itu sendiri. Makanya kebenarannya itu bersifat personal. Beda dengan positivisme yang benarnya bersifat objektif. Dan di sini saya tuliskan kebenaran bersifat personal, yaitu pada pemaknaan seorang terhadap pengalamannya itu sendiri. Nanti akan bisa kita temui banyak kasus bahwa seseorang itu ketika mengalami hal yang sama dengan orang lain, tapi pemaknaannya dia berbeda, itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Nah, di sini sebenarnya kebenaran itu bukan sesuatu yang sifatnya ada di dalam realitas empiris, tapi kebenaran itu sesuatu yang sifatnya dikonstruksi melalui pengalaman. Kebenaran itu dibangun melalui pengalaman. Kebenaran yang ada di dalam pemaknaan seseorang terhadap pengalaman, kebenaran yang ada di dalam penghayatan terhadap sesuatu yang dia lihat, dialami begitu ya, itu dikonstruksi ya, dibangun lewat pengalaman-pengalaman itu. Nah, di sini fokus peneliti itu ya adalah pada makna yang diperoleh oleh seseorang. Jadi bukan sekadar menjelaskan objek, tapi justru lebih fokus pada makna yang diperoleh oleh seseorang. Nah, ini berlawanan dengan paradigma positivisme yang menyatakan bahwa kebenaran itu ya ada pada objek, gitu ya. Yang lain ya enggak itu. Perasaan itu ya enggak sesuatu yang sifatnya material, maka enggak bisa diteliti, karena enggak bisa diukur. Tapi kalau fenomenologi mengatakan bukan diukur memang, tapi sama validnya dia sebagai sesuatu yang nyata. Karena apa? Karena pengalaman itu ya sifatnya real, itu ya dirasakan orang. Perasaan itu real dirasakan orang. Orang menghayati sesuatu sebagai penganut agama tertentu, meyakini ajaran agama tertentu, itu ya, atau nilai-nilai tertentu, itu satu yang real yang dia pegang dan bahkan bisa menjadi penuntun sikap hidup, bahkan pemaknaan dia terhadap hidupnya itu sendiri. Gitu. Nah, di sini tujuannya adalah memahami pemaknaan seseorang atas sesuatu. Nah, hasil penelitiannya oleh karenanya cenderung bersifat subjektif. Jadi penelitiannya itu subjektif dan dia kontekstual. Nah, ada dua contoh yang saya sajikan di sini, yaitu penelitian-penelitian yang terkait persepsi dan perasaan, dan juga penelitian yang terkait dengan cerita-cerita atau narasi yang sifatnya personal maupun kolektif. Gitu ya. Misalnya, persepsi guru terhadap pembaruan kurikulum. Nah, ini bisa beda-beda antara guru satu dengan guru yang lain. Antara guru yang dia punya wawasan yang luas dengan guru yang hampir pensiun, yang barangkali dia merasa abai, ya, tidak terlalu peduli dengan pembaruan kurikulum dan jenisnya, dan dia tetap menjalankan pembelajaran itu ya biasa-biasa saja. Jadi ada persepsi yang berbeda.
Ada misalnya riset soal sense making policy. Ya, ini mirip sebenarnya tentang persepsi, tapi lebih pada biasanya dipakai sense making policy ini ketika kebijakan baru di dalam dunia pendidikan maupun lainnya itu diterapkan oleh pemerintah. Nah, aktor-aktor yang terlibat langsung di dalam kebijakan itu biasanya dia akan punya sense, ya, sense, punya perasaan, punya persepsi, gitu ya, yang berasal dari pengalaman hidupnya, gitu ya, terhadap kebijakan itu, sehingga akan bisa mendorong lahirnya perspektif tertentu, termasuk juga sikap-sikap, baik sikap yang sifatnya menerima, bersedia untuk mengadopsi, atau bahkan sikap yang sifatnya resisten terhadap kebijakan yang diimplementasikan di situ. Nah, ini riset-riset fenomenologi. Nah, berikutnya adalah personal naratif. Misalnya contohnya adalah pengalaman guru sejarah, guru pengajar mata pelajaran sejarah ketika mengajar subjek kontroversial. Subjek kontroversial atau tema-tema kontroversial itu misalnya tema 65 gitu ya, tema 98, tema apa namanya apa namanya itu kalau setelah Indonesia merdeka itu terus kemudian muncul agresi militer Belanda 1 dan 2 gitu, itu ada beberapa perspektif yang sifatnya kontroversial dan macam-macam begitu ya. Nah, itu guru punya pengalaman sendiri antara guru yang dia punya perspektif kritis di dalam melihat sejarah, yang dia bukan sekedar mengajarkan sejarah tapi dia juga apa namanya punya punya daya kritis untuk meneliti kebenaran sejarah, dan dia punya nilai untuk bisa memberikan kekayaan perspektif pada siswa, pasti pengalamannya akan berbeda, ceritanya akan berbeda dibanding guru yang ya sekedar ngajar begitu saja ya, karir gitu ya, sekedar formalitas mengajar, itu pasti pengalamannya akan berbeda. Pengalaman reflektif mahasiswa praktik mengajar di sekolah X misalnya, antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain bisa berbeda, dan itu bisa bisa muncul di dalam apa namanya personal naratif ini, yang hanya akan bisa tergambarkan dengan baik kalau penalaran ilmiahnya, penalaran ilmu pengetahuannya itu pakai paradigma fenomenologi. Jika pakai paradigma positivisme itu, maka pengalaman ini nggak akan diakui karena dia sifatnya personal. Dia hanya akan melihat apa yang dilakukan oleh guru, hanya akan melihat apa yang dilakukan oleh siswa real di sekolah itu, tapi tidak akan menjangkau pengalaman-pengalaman, sikap-sikap, perasaan, persepsi, begitu ya, dari si guru dan siswa itu sendiri. Karena memang itu batasannya positivistik, ya, positivisme. Dia pada sesuatu yang sifatnya real, empiris, objektif. Tapi kalau fenomenologi, tidak ke situ, tapi lebih pada sesuatu yang sifatnya bermakna, personal, yang dihayati oleh seseorang itu dari pengalamannya dia, atau dari berjumpanya dia dengan apa namanya ya tadi itu, berjumpanya dia dengan penampakan atau fenomena-fenomena yang ada gitu. Nah, ini contoh penalaran paradigma interpretatif. Dari katanya saja kita sudah bisa menebak di sini. Interpretatif itu ya interpretasi, menginterpretasikan. Nah, ini mirip dengan fenomenologi, cuma kalau fenomenologi itu peneliti dia mencoba untuk memahami pemaknaan seseorang terhadap fenomena yang dia alami, atau peristiwa atau pengalaman yang dia alami. Tapi kalau interpretatif, tidak. Interpretatif itu dia tidak mencoba memahami pemahaman orang, pengalaman orang, penghayatan orang, pemaknaan orang, tapi langsung menginterpretasikan apa ya, menginterpretasikan dari situasi sosial yang ada, dari pengalaman itu sendiri kemudian dijelaskan, diinterpretasikan. Nah, itu bedanya di sini. Tapi sama-sama baik fenomenologi maupun interpretatif bertentangan dengan positivistik gitu ya. Ada beberapa hal yang bertentangan. Terutama apa? Satu, bisa kita lihat bahwa realitas yang dipegang atau
katakanlah kalau pakai pembagian kajian filsafat itu ontologi dari interpretatif ini sama dengan fenomenologi, yaitu memahami bahwa realitas itu tergantung pada pemaknaan seseorang atasnya. Kalau pakai istilah interpretatif, barangkali bukan pemaknaan ya, tapi tergantung pada interpretasi, tergantung pada pemahaman seseorang atas realitas itu sendiri. Dan realitas itu bersifat heterogen, dia selalu berubah dan tak dapat diukur secara pasti ya. Dalam konteks tertentu bisa berbeda dengan konteks yang lain. Dalam waktu tertentu bisa berbeda dengan waktu yang lain begitu. Nah, kebenarannya ada dalam penafsiran terhadap realitas. Kalau fenomenologi kebenarannya ada di dalam pemaknaan informan terhadap pengalamannya dia, maka interpretatif itu kebenarannya ada dalam penafsiran terhadap realitas. Penafsiran siapa? Penafsiran dari peneliti itu sendiri. Nah, jadi peneliti di sini kalau digambarkan di dalam fenomenologi, ya peneliti itu menjadi informan yang dia mengalami sesuatu itu kan gitu. Tapi kalau di sini maka tidak, dia tidak mencoba memahami pengalaman orang, tapi dia melihat langsung atau dia mengalami langsung, maka dia kemudian menafsirkan pengalamannya itu kalau kita pakai bahasa fenomenologi. Nah, kebenarannya sama dengan fenomenologi, yaitu kebenarannya sifatnya konstruktivisme atau dengan kata lain kebenarannya dikonstruksi melalui penafsiran. Objek atau fokus penelitian adalah teks yang ditafsirkan. Nah, ini kalau interpretatif. Tapi teks yang dimaksud di sini bukan sekedar teks sebagaimana dipahami secara literal ya, buku, majalah, koran, media massa itu bukan, atau sekedar kitab suci misalnya itu bukan, tapi adalah teks itu segala sesuatu yang dia mengandung pesan dan kemudian untuk kita mencoba memahami pesan itu kita harus membaca pesan itu dan melakukan interpretasi atas pesan itu ya. Nah, kalau di sini maka tubuh manusia itu sendiri itu sebenarnya sebuah teks ya, karena ada gestur, dia orang itu pakai pakaian, dia berperilaku tertentu, bersikap tertentu ya, dia bisa kita pahami sebagai teks itu sendiri sebenarnya. Nah, tujuan memahami penafsiran atas teks dan hal-hal yang melatarinya. Nah, ini tujuan dari paradigma interpretatif, yaitu memahami penafsiran atas teks dan hal-hal yang melatarinya. Mengapa hal-hal yang melatarinya? Karena ada asumsi kalau interpretatif itu, karena di poin yang ketiga itu kan kebenarannya dikonstruksi melalui penafsiran gitu ya. Tapi kemudian yang keempat itu fokusnya adalah teks itu sendiri. Nah, teks itu kan tidak berdiri sendiri. Teks itu ada konteksnya. Katakanlah kalau orang menulis buku pasti dia ada konteksnya, dia menulis tentang cerita X, maka dia sebenarnya dia punya konteks tertentu, ada pesan tertentu, ada konteks tertentu gitu. Nah, ini juga sama. Jadi interpretatif ini mencoba untuk memahami pesan dari teks itu dan hal-hal yang melatarinya, entah itu kepentingan negara, masyarakat, etnis, agama, orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi dunia, macam-macam itu, ya itu bisa saja dia menjadi hal-hal yang melatari dari lahirnya teks itu sendiri, yang kemudian kita pahami teks itu secara luas ya, untuk diinterpretasikan. Nah, hasilnya sama dengan yang fenomenologi, yaitu hasil penelitian cenderung bersifat subjektif dan kontekstual. Nah, ini ada dua tema, dua contoh riset yang bisa menggambarkan bagaimana penalaran paradigma interpretatif itu dijadikan dasar. Yang pertama soal wacana. Nah, misalnya ada riset yang ingin mengetahui soal wacana, yaitu wacana apa misalnya? Wacana yang mendorong perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka gitu ya. Nah, kita bisa kemudian menggambarkan penelitian ini misalnya ya wacananya misalnya adalah revolusi industri 4.0 gitu ya. Wacananya adalah disrupsi inovasi. Wacananya adalah apa namanya?
kurikulum itu ya perlu diperbarui, perlu ada pembaruan ya, kurikulum reform gitu ya. Wacananya adalah pengangguran, wacananya adalah link and match, wacananya adalah rendahnya literasi, numerasi siswa Indonesia gitu ya. Jadi ingin mengetahui itu sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengetahui wacana itu? Ya caranya dengan membaca eh, teks-teks kebijakan atau naskah akademik dari kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Nah, nanti akan bisa diinterpretasikan dari naskah itu, dari berita, dari omongan atau press release atau webinar dari menteri, dari penyusun kurikulumnya dan sendiri itu akhirnya akan bisa muncul wacana-wacana apa yang menjadi dasar perubahan atau mendorong perubahan itu. Nah, asumsinya beda dengan yang positivisme. Asumsinya di sini berarti wacana itu sifatnya fluid, wacana itu sifatnya cair, sifatnya kontekstual. Kontekstual bisa beda antara wacana yang mendorong lahirnya kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe, dengan kurikulum merdeka bisa beda, dengan kurikulum 2006 bisa beda, dengan kurikulum 2004 bisa beda. Ya, jadi tidak sama, tidak sama. Kemudian pemahaman terhadap realitas juga bersifat konstruktif. Jadi realitas itu sifatnya konstruktif. Nah, ini bisa dipahami seperti apa? Bisa dipahami bahwa satu kebijakan tertentu dia sebagai teks yang kemudian diinterpretasikan dan didukung oleh paradigma interpretatif ini, sebenarnya teks itu ya dikonstruksi oleh wacana itu sendiri ya. Kurikulum kita sebagai satu teks itu, dokumen, kebijakan, produk hukum itu dikonstruksi atau dibangun di atas fondasi wacana-wacana yang berkembang di masyarakat, di dunia pendidikan, termasuk juga dari dorongan-dorongan dari dunia internasional. Nah, contoh berikutnya adalah soal budaya. Misalnya menggambarkan budaya belajar di sekolah X gitu ya, atau menggambarkan bagaimana sekolah itu menerima ide STEAM. STEAM ini satu pendekatan kurikulum dan pembelajaran, singkatan dari Science, Technology, Engineering, terus kemudian Art dan Matematik, dan mengembangkannya menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Itu bagaimana itu menggambarkan sekolah itu menerima ide itu dan mengembangkannya. Bagaimana menggambarkan budaya belajar di sekolah itu. Nah, peneliti dia akan langsung saja dia terjun ke dalam sekolah itu dan kemudian dia menggambarkan budaya belajar yang ada di sekolah itu. Jadi dia tidak seperti fenomenologi yang dia mewawancarai orang untuk mengetahui penghayatan orang terhadap budaya itu, bukan, tapi dia wawancara orang, dia observasi, dia studi dokumen untuk bisa menggambarkan budaya yang ada di sekolah itu sendiri. Jadi tidak diperantarai oleh orang yang menghayati. Jadi bukan soal penghayatan pemaknaan orang, tapi ingin menggambarkan budaya itu sendiri. Nah, ini sama. Jadi asumsinya budaya itu dipahami secara konstruktif dan kontekstual. Nah, jadi budaya belajar itu ya dikonstruksi oleh wacana tertentu. Budaya belajar itu dibentuk oleh keyakinan, oleh nilai-nilai gitu ya. Budaya belajarnya itu seperti apa gambarannya dan macam-macam itu kalau pakai interpretatif akan digambarkan sedemikian rupa apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa, bagaimana melakukannya gitu ya. Ide-ide STEAM ini diterima itu dari siapa, mempelajarinya bagaimana, penerimanya bagaimana, apa yang dilakukan sekolah, guru, siswa, hasilnya seperti apa. Nah itu, ini riset-riset yang dia pakai penalaran interpretatif. Berikutnya paradigma yang keempat yaitu paradigma kritis. Nah ini contoh penalaran paradigma kritis. Nah beda dengan fenomenologi dan interpretatif dan sangat berbeda dengan paradigma positivistik atau positivisme. Paradigma kritis itu memahami bahwa realitas itu kerap menyembunyikan masalah. Realitas itu kerap menyembunyikan masalah. Kerap menyembunyikan problem ketidakadilan dan oleh karenanya harus dibongkar atau harus dibuka. Nah, ini paradigma kritis itu begitu. Jadi bukan sekedar menyuarakan dari suara-suara orang
pemaknaan atau penghayatan seorang terhadap fenomena tertentu ya, seperti fenomenologi, bukan sekedar menggambarkan realitas sosial, fenomena sosial seperti di riset-riset yang interpretatif, bukan ya, atau sekedar survei begitu ya, seperti di mengetahui pengaruh variabel A dan B gitu, seperti di paradigma positivisme, bukan. Tapi kalau kritis itu mencurigai realitas itu sebagai tempat bersembunyi dari masalah-masalah begitu ya. Kenapa? Karena seringkali pihak-pihak penguasa itu dia apa ya namanya, dia menggunakan kekuasaannya untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan tertentu, dan itu seringkali dikamuflase di dalam praktik-praktik sosial tertentu ya, yang kemudian praktik sosial itu bisa kita pahami sebagai realitas yang ada sekarang. Oleh karena itu harus harus dibongkar gitu, harus dibongkar. Yang kedua adalah kebenaran itu harus memihak pada yang tertindas dan terpinggirkan. Jadi kalau paradigma kritis itu tidak peduli apakah kebenarannya itu ada pada objek yang sifatnya empiris, tidak peduli apakah ada pada pemaknaan seseorang terhadap event tertentu atau terhadap pengalaman tertentu, tidak peduli kebenarannya terletak pada interpretasi seseorang, apapun itu, maka kebenaran itu harus memihak pada yang tertindas dan terpinggirkan. Itu ini sisi uniknya sini ya. Dan di sini kebenaran itu dikonstruksi oleh kekuasaan secara politis. Kebenaran itu dikonstruksi oleh kekuasaan secara politis. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, objek atau fokus penelitian kalau paradigma kritis ada pada realitas sosial yang problematik. Gitu ya, pada realitas sosial yang problematik. Nah, di sini nanti akan bisa muncul varian critical phenomenology misalnya, atau fenomenologi kritis, karena menganggap atau menemukan bahwa ada suara-suara minoritas etnis begitu ya, agama, aliran politik begitu ya, dan macam-macam yang tidak mendapatkan ruang di publik ya, tidak didengarkan pemerintah, tidak mendapatkan perhatian dari akademisi, dari masyarakat begitu, maka paradigma kritis bisa saja dipakai dan digabung dengan fenomenologi untuk atau sebagai dorongan untuk menjadikan fenomenologi itu menjadi kritis juga, sehingga dia bisa menjadi alat untuk memihak pada kelas yang tertindas, kelas yang terpinggirkan, atau kaum-kaum marginal, kaum-kaum minoritas begitu. Itu bisa saja seperti itu. Yang interpretatif juga sama saja gitu. Jadi bisa dimix ini sebenarnya kalau paradigma kritis dan fenomenologi, dan juga paradigma interpretatif. Bahkan sebenarnya paradigma kritis itu bisa saja dia memakai hasil riset-riset yang sifatnya empiris dalam arti empirical based evidence dari paradigma positivistik, misalnya riset-riset terkait dengan data pengangguran gitu ya, data angka partisipasi siswa dari keluarga menengah bawah yang sedikit, yang masih belum banyak gitu ya, belum mendapatkan perhatian pemerintah dan seterusnya, itu data itu kemudian dianggap sah oleh paradigma kritis untuk dipakai sebagai bukti bahwa memang ada problem ketidakadilan, dan oleh karenanya harus dibongkar dan harus diperjuangkan begitu ya. Jadi paradigma kritis ini unik, dia bisa lintas paradigma, dia bisa pakai hasil riset paradigma positivistik, dia bisa dimix menjadi satu paduan yang unik dengan paradigma fenomenologi, bahkan dia juga bisa dimix dengan paradigma interpretatif. Tapi tujuannya tetap satu, yaitu memihak pada yang tertindas, terus kemudian dia lebih fokus pada realitas sosial yang problematik. Kalau nggak ada masalah yang sifatnya masalah sosial gitu ya, dia tidak akan menjadi fokus dari paradigma kritis. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya melawan penindasan. Tujuannya melawan penindasan dan ketidakadilan. Tujuannya adalah membangun tatanan masyarakat yang
berkeadilan sosial, demokratis, humanis, itu egaliter gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini hasil penelitiannya bersifat kritis karena tadi dia berupaya membongkar dan sekaligus membebaskan atau memberdayakan. Nah, ada dua contoh riset di sini. Satu terkait dengan power relation atau relasi kuasa, dan yang kedua terkait dengan emansipasi. Misalnya riset terkait relasi kuasa itu begini. Kepentingan siapa yang ada di balik ide PTNBH? Mengapa muncul ide PTNBH? Bagaimana ide itu diterima dan ditolak oleh publik? Ya. Apa konsekuensi dari PTNBH dilihat dari hak dasar warga negara dan tanggung jawab negara dalam membiayai pendidikan publik. Nah, ini riset-riset kritis itu semacam ini. Karena dia sudah ada asumsi bahwa di balik ide itu bisa saja muncul ketidakadilan, gitu ya. Nah, jadi dari asumsi ini kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Nah, asumsinya apa? Ada kepentingan di balik kebijakan publik ini. Nah, kalau topik emansipasi misalnya struktur kurikulum baru, misalnya kurikulum merdeka, itu menguntungkan atau merugikan siswa. Nah, mampu memberdayakan siswa atau masyarakat atau tidak mampu memberdayakan masyarakat dan seterusnya. Nah, ini kan soal emansipasi. Nah, asumsinya apa? Asumsinya kurikulum itu harus menguntungkan. Kurikulum itu harus menguntungkan dan memberdayakan, terutama pihak-pihak yang selama ini tidak berdaya. Itu ya. Dan juga ada asumsi bahwa kurikulum itu ya memang ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Karena mendesain kurikulum itu pasti ada negosiasi, ada kompromi, ada banyak kepentingan, kepentingan negara, kepentingan korporasi, kepentingan masyarakat, etnis, macam-macam gitu ya. Gitu. Nah, ini contoh dari paradigma kritis. Nah, keempat paradigma ilmu pengetahuan tadi, kalau kita banding-bandingkan, itu seperti ini. Jadi positivisme, kemudian fenomenologi, interpretatif, kritis gitu ya. Kalau kita banding-bandingkan seperti ini. Jadi positivisme itu yang paling berbeda, sama-sama ada realitas, tapi realitas dipahami sebagai homogen. Fenomenologi sama interpretatif itu realitasnya heterogen gitu ya. Kebenarannya objektif, kalau fenomenologi sama interpretatif itu lebih subjektif, lebih personal, terletak pada personal, interpretatif pada penafsiran. Kalau kritis kebenarannya terletak pada sesuatu yang memihak. Memihak siapa? Memihak kemanusiaan, memihak yang tertindas, memihak yang terpinggirkan gitu ya. Nanti Anda bisa mencoba mencermati beberapa perbandingan ini tadi gitu. Nah, sebelum diakhiri, yang perlu dipertimbangkan begini, bahwa paradigma ilmu pengetahuan itu memengaruhi topik, mengaruhi fokus, dan mengaruhi tujuan penelitian. Atau misalnya sekedar menggambarkan pengaruh atau memengaruhi atau mengetahui sebab dan prosesnya atau memberdayakan. Jadi bisa mengaruhi ini semuanya. Jadi Anda mau pakai positivisme, fenomenologi, interpretatif, kritis, itu nanti akan berpengaruh. Apakah riset Anda, atau kajian Anda itu hanya untuk menggambarkan realitas saja, atau menyuarakan suara-suara yang tidak terdengar selama ini, tidak dianggap, atau ingin memberdayakan sesuatu, memberdayakan seorang komunitas gitu. Nah, paradigma ilmu pengetahuan juga memengaruhi teknik Anda mengambil data. Apakah termasuk juga sumber data, apakah datanya kuantitatif atau data kualitatif. Anda berjarak dengan sumber data atau Anda terlibat dengan sumber data. Kalau kuantitatif pasti berjarak. Jadi ada jarak antara peneliti sebagai subjek yang meneliti dengan informan atau responden yang diteliti, gitu, ada jarak. Tapi kalau di riset-riset kualitatif itu biasanya penelitinya terlibat atau menjadi bagian yang ikut menyaksikan dari apa yang dia teliti, gitu ya. Peneliti etnografi misalnya, dia menjadi terlibat di dalam komunitas masyarakat itu, gitu, dia terlibat, dia tidak berjarak dengan apa yang dia teliti. Apakah sampling
apakah kontekstual. Jadi paradigma ilmu pengetahuan mengaruhi itu semua. Termasuk juga yang paling penting juga adalah memengaruhi analisis data. Apakah bertumbuh pada statistik ataukah kemampuan peneliti dalam memahami dan menginterpretasikan data dari informal atau lapangan. Kalau statistik biasanya ini dipakai untuk riset-riset positivistik yang dia ngukur gitu ya, soal pengaruh, signifikansi, korelasi, nguji hipotesis, begitu ngitung-ngitung itu pakai SPSS dan sejenisnya begitu. Kuantitatif, ya, makanya bisa kita pahami kuantitatif itu apa namanya, basis paradigma keilmuannya adalah positivistik karena dia ngukur-ngukur, ngitung-ngitung. Kemudian kalau berbasis pada kemampuan peneliti maka dia kualitatif, dia lebih kualitatif. Nah, ini nanti ke paradigmanya adalah fenomenologi, interpretatif, dan juga kritis. Juga memengaruhi apakah kebenarannya itu letaknya objektif atau konstruktif atau subjektif. Termasuk juga apakah analisis datanya itu peneliti mesti netral, atau peneliti itu mesti memihak, atau peneliti itu mesti memberdayakan yang diteliti. Itu nanti ada pengaruh tersendiri. Kalau pakai positivistik ya dia sedang menggambarkan realitas saja, menggambarkan pemilih, menggambarkan konsumen, begitu ya misalnya kalau survei-surveinya begitu. Dia tidak punya tendensi atau orientasi untuk memberdayakan orang jadi kritis misalnya, mencerdaskan orang itu, enggak, dia tidak punya tendensi itu. Tapi kalau kritis yang kemudian dipadu dengan fenomenologi dan interpretatif, dia punya orientasi untuk memihak, orientasi untuk memberdayakan pihak yang diteliti itu sendiri. Nah, itu teman-teman sekalian, akhir dari apa namanya, sajian kita pada kesempatan ini terkait dengan paradigma ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih.